Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai apa itu Microsoft Word dan bagaimana membuat maupun menyimpan dokumen pada Microsoft Word. Oke, mari kita mengenalnya. Apa itu Microsoft Word? Microsoft Word adalah salah satu program aplikasi pengolah kata yang dapat dieksekusi melalui sistem Windows dan merupakan program yang paling banyak digunakan. Microsoft Word termasuk salah satu bagian dari paket Microsoft Office. Fungsi utama dari Microsoft Word ini adalah mengolah kata sehingga semua pekerjaan yang berkaitan dengan mengolah kata dapat dikerjakan dengan bantuan software ini, seperti membuat surat menyurat, dokumen laporan, compact, dan masih banyak lagi. Ada banyak cara untuk membuka Microsoft Word, diantaranya dengan mengklik tombol Start, kemudian ketikkan Word, lalu tekan Enter, atau dengan cara mengklik 2 kali tampilan Word pada desktop, seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Microsoft Word setelah dibuka. Di sini saya menggunakan Microsoft Word versi 2019, dan terdapat beberapa template yang bisa digunakan. Tapi yang paling umum digunakan yaitu yang blank dokumen. Kemudian di sini ada recent, yaitu lembar kerja yang terakhir dibuka atau yang baru-baru saja dibuka. Contohnya seperti ini. Kemudian di sebelahnya ada pin, yaitu lembar kerja yang disematkan atau yang ditandai. Contohnya seperti ini. Oke, kita langsung aja buka yang blank dokumen. Klik 1 kali. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu hal-hal mendasar dari Microsoft Word. Seperti ini dinamakan dengan title, yaitu nama dari dokumen yang kita buat. Kemudian di sini ada tombol close, yaitu untuk menutup lembar kerja. Kemudian di sebelahnya ada restore down, yaitu untuk mengecilkan atau membesarkan lembar kerja aplikasi. Kemudian di sebelahnya ada minimize, yaitu digunakan untuk menyembunyikan lembar kerja kita di taskbar. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia tersimpan di taskbar. Kemudian di sini ada customize quick access toolbar. Kemudian ini dinamakan dengan button save as. Kemudian home, insert, design, layout, dan seterusnya ini dinamakan dengan tab menu. Kemudian di bawahnya ini semua dinamakan dengan ribbon. Lalu yang ini dengan yang ini dinamakan dengan rule. Kemudian yang putih ini dinamakan dengan dokumen area atau lembar kerja. Lalu yang ini dinamakan dengan scroll vertical bar. Kemudian yang di bawah ini dinamakan dengan status bar. Lalu yang ini dinamakan dengan zoom in out. Dan yang 3 ini digunakan untuk mengatur halaman kerja. Di setiap tab menu ini berfungsi beda-beda, seperti home, yaitu merupakan menu utama yang akan tampil pada saat pertama kali kita buka. Menu home terdiri dari toolbar formatting dan paragraph, style, editing, serta chipboard. Lalu di sebelahnya terdapat tab menu insert. Digunakan untuk memasukkan instruksi-instruksi ke dalam dokumen, terdiri dari text, illustration, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya lagi ada desain. Digunakan untuk mempercantik lembar kerja dan memberikan tema pada lembar kerja. Tab menu selanjutnya ada layout. Digunakan untuk mengatur tata letak yang meliputi page setup, paragraf, dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya ada reference. Tab menu yang digunakan untuk memasukkan berbagai perintah seperti menuliskan footnote dan sebagainya. Kemudian di sebelahnya lagi ada My Links yang digunakan untuk membuat mail merger, mengetik teks pada amplop, dan sebagainya. Kemudian ada review, digunakan untuk mengecek kesalahan tata bahasa serta memproteksi dokumen. Lalu di sebelahnya lagi ada view.
yaitu tab menu yang digunakan untuk menampilkan dan mencetak dokumen pada layar, mengatur ukuran cetakannya, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada help, yang digunakan untuk menanyakan sesuatu mengenai Microsoft Word. Nah, itu semua adalah hal-hal mendasar yang harus kita ketahui untuk mempelajari Microsoft Word. Selanjutnya, langkah-langkah untuk membuat dokumen. Pertama, kita klik File, lalu kita klik New, dan pilih Blank Document. Di sini kita sudah masuk pada dokumen baru. Bisa dilihat di sini yaitu dokumen 2, sedangkan yang tadi dokumen 1. Oke, ini kita tutup saja. Ada Windows yang muncul, letakkan kursor di mana kita akan mulai mengetik. Nah, di sini kita boleh mengetik apa saja. Oh iya, di sini saya sudah menyiapkan beberapa kata yang mau saya masukkan di dokumen area ini. Kita copy aja. Nah, ini kita copy. Kemudian kita hapus yang tadi dan kita pastekan di sini. Nah, setelah selesai mengcopy atau mengetikkan sesuatu di dokumen area, selanjutnya langkah-langkah untuk menyimpan dokumen, yaitu kita klik lagi File, kemudian kita pilih di sini ada 2, Save sama dengan Save As. Di Save digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama ini, kalau Save As digunakan untuk menyimpan dokumen dengan nama lain. Kita pilih yang Save As. Kita simpan di data D. Kita simpan di, lalu kita pilih dokumen dan kita ubah namanya jadi latihan materi 1. Kemudian kita save. Bisa dilihat di sini titelnya berubah menjadi latihan materi 1. Nah, untuk materi pertama gampang kan? Dan untuk materi kedua, kita akan membahas mengenai mengedit dokumen kerja dan memformat huruf pada Microsoft Word. Pertama-tama yaitu membuka dokumen kerja yang telah disimpan. Cara membuka dokumen kerja yang telah disimpan ada 2, yaitu langsung membukanya di tempat yang kita simpan. Karena kemarin saya nyimpannya di dokumen, maka kita klik dokumen, kemudian cari latihan materi 1. Klik 2 kali. Lalu untuk cara yang kedua, kita membukanya menggunakan Microsoft Word, yaitu klik File, kemudian klik Open, This PC. Pada kotak dialog kita pilih dokumen dan latihan materi 1. Klik Open. Nah, itu cara untuk membuka dokumen lembar kerja. Kemudian untuk mengedit dokumen kerja, kita akan belajar memindahkan dan menduplikasikan teks. Pertama, cara memindahkan teks, kita pilih dulu teks mana yang mau kita pindahkan. Di sini saya coba untuk memindahkan paragraf pertama. Kita blok teks paragraf pertama, kemudian klik Cut, atau bisa juga dengan keyboard menggunakan Ctrl+X. Lalu kita pindahkan di paragraf di akhir. Letakkan kursor di paling akhir, kemudian ketik Enter. Lalu paste, atau bisa juga dengan keyboard menggunakan Ctrl+V. Nah, dia terpindah di paragraf terakhir. Untuk copy sebenarnya caranya sama saja. Yang membedakan yaitu di sini. Copy untuk menduplikasi, sedangkan cut untuk memindahkan teks. Kita coba yang copy. Pilih kata-kata yang mau dipindahkan. Sini saya pilih yang ini.
sampai sini. Kemudian klik copy atau bisa juga dengan keyboard menggunakan Ctrl+C. Lalu saya pindahkan di sini. Klik paste. Nah, dia akan tercopy. Yang ini kita hapus saja. Titiknya ada 2. Kemudian cara memformat huruf. Kita coba pada bagian judul dokumen. Yang ini kita blok. Kita rubah tulisannya menjadi Matura. Kemudian kita besarkan size menjadi 14. Klik enter. Yang ini bisa juga digunakan untuk memperbesar tulisan dan yang ini untuk memperkecil tulisan. Kita coba. Nah, kemudian kita coba untuk menebalkan tulisan bisa juga dengan menggunakan yang ini, bold. Kalau yang ini untuk memiringkan tulisan dan ini untuk memberi garis bawah tulisan. Dan yang ini untuk merubah warna tulisan. Kita coba rubah warna jadi biru. Lalu untuk membuat efek huruf, klik icon menu font. Ada kotak dialog yang muncul, centang strike through, kemudian OK. Dan hasilnya memberikan efek coret pada tulisan. Kita bisa coba juga yang ini. Nah, di situ dia memberikan 2 efek coret pada tulisan. Selanjutnya mengatur perataan paragraf. Kita coba atur paragraf pertama. Kita beri rata tengah atau center. Bisa juga dengan keyboard menggunakan Ctrl+E. Nah, dia jadi rata tengah. Kemudian untuk judul kita beri rata tengah juga. Nah, dan untuk paragraf terakhir kita coba untuk kasih rata seimbang. Untuk rata kiri, kemudian yang ini untuk rata kanan. Biar rapi kita beri rata tengah. Nah, jadi oke, untuk materi kedua kita cukupkan sampai di sini. Mudah kan? Jangan lupa kita simpan latihan materi kedua. Klik file, kemudian save as. Kemudian disk PC, kita simpan di dokumen juga. Kita ganti nama jadi latihan materi kedua. Klik save. Dan ini bisa dilihat latihan materi kedua. Ketiga, kita akan membahas mengenai cara membuat numbering, bullet, dan mengatur jarak spasi baris. Pertama-tama, kita membuka dulu lembar kerja baru pada Microsoft Word. Klik 2 kali. Kemudian pilih blank dokumen. Nah, di sini kita ketikkan beberapa teks yang mau dimasukin. Sebagai contoh, saya akan ketikkan beberapa teks yang bisa ditiru. 10 sifat kerja orang Jepang. Pertama ada kerja keras, kedua ada malu, ketiga ada hidup hemat, loyalitas, inovasi, pantang menyerah,
Format numbering ini berfungsi untuk penomoran pada suatu paragraf. Caranya, blok kata kerja keras sampai dengan tradisi. Kemudian pada icon ribbon paragraf, klik numbering. Di sini kita bisa beri number dengan angka, huruf, atau dengan angka Romawi. Kita beri contoh yang angka biasa. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya, membuat bullet. Sama seperti numbering, bullet berfungsi untuk penomoran pada suatu paragraf. Namun bedanya, bullet menggunakan simbol. Untuk memformat bullet, langkahnya hampir sama dengan numbering. Kita copy kata-kata yang ada di numbering. Ctrl plus C, kemudian kita pastekan di sini. Beri jarak. Nah, lalu kita blok. Kemudian kita pilih bullet. Nah, ini dia terdapat beberapa simbol yang bisa digunakan. Kita gunakan yang ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya, mengatur jarak spasi baris. Masih menggunakan teks pada latihan pertama. Kita coba copy teks pada latihan pertama ini. Kita copy, lalu kita pastekan di bawah sini. Kemudian kita beri jarak. Lalu kita blok semua. Kemudian pilih paragraph setting. Kemudian klik indents and spacing. Pada bagian spacing, tentukan jarak spasi baris yang kita inginkan. Kotak isian before diisi dengan jarak spasi sebelum paragraf. Kemudian kotak isian after diisi dengan jarak spasi sesudah paragraf. Contohnya di sini kita kasih 2, lalu yang ini kita kasih 15. Kotak daftar pilihan line spacing diisi dengan jarak spasi yang diinginkan. Terdapat beberapa model. Single digunakan untuk jarak spasi 1, kemudian 1,5 lines digunakan untuk jarak spasi 1,5, kemudian double digunakan untuk jarak spasi 2, kemudian at least digunakan untuk jarak spasi minimal, kemudian exactly digunakan untuk menentukan jarak spasi yang pasti, kemudian multiple digunakan untuk menggandakan jarak spasi single menjadi 2, 1,5 lines menjadi 3, dan double menjadi 4. Kita coba pakai yang 1,5 lines. Contoh format paragraf yang kita pilih dapat dilihat pada preview. Kemudian klik OK. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, untuk itu saja materi ketiga. Mudah kan? Jangan lupa disimpan. Klik File, kemudian Save As, This PC, kemudian pilih dokumen, lalu kita kasih nama latihan materi 3. Klik Save. Dan ini sudah tersimpan. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.